saya tak setuju dengan judul yang slide ini. Ini bilang, apakah orang Kristen harus takut AI? Saya akan bilang, Lihat di statistiknya sih takut semua, Pak. berarti bukan harus, tapi sudah takut dengan AI. Iya. Nah, ini saya kira kita semua perlu menyadari ya, kalau kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang Maha Kuasa, kita harus sadar kembali lagi kepada Alkitabnya. Beberapa prinsip ini perlu ditinjau lagi untuk menolong kita untuk melihat zaman yang kita sedang lalui. Ya, Allah kita tidak berubah. Dia adalah Allah yang Maha Tahu dan Dia Allah berdaulat. Dia tahu semuanya dan Dia juga bahkan sudah tahu akan ada AI. Jadi Tuhan tidak terkejut dengan adanya AI. Bahkan Tuhan melihat ada hal-hal yang kita nanti akan lihat ya. Bisa baik, tapi bisa juga tidak baik. Apakah sudah takut? Sudah. Harus takut? Bisa iya, bisa tidak. Tapi kalau kita melihat Allah kita yang luar biasa, seharusnya kita lebih bergantung pada Allah, bukan kepada ketakutan kita kepada AI. Ya. Itu prinsipnya ya. Dan Allah memberikan Alkitab untuk menjadi panduan hidup. Nah, itu kita harus pegang gitu. Tuhan nggak mungkin akan membiarkan kita hidup di dunia yang kita nggak punya kontrol gitu ya. Tetapi Tuhan memberikan Alkitab. Lalu Tuhan memberikan juga Roh Kudus kepada kita untuk membimbing bagaimana orang Kristen harus hidup. Allah juga memiliki hikmat yang jauh lebih tinggi daripada pengetahuan apapun, termasuk pengetahuan AI yang orang bilang wow luar biasa. Hikmat Tuhan jauh lebih tinggi daripada pengetahuan dan teknologi apapun. Lalu Tuhan memberikan akal budi kepada kita supaya kita bisa memakai AI dengan cara yang benar. Kalau belajar caranya. Ya, harus belajar cara yang benar. Motivasi harus melihat diri sendiri, jujur. Apa motivasinya dan tujuannya juga harus benar. Kalau kita memakai AI dengan cara yang salah, dengan motivasi yang salah, dengan tujuan yang salah, harusnya tidak takut, itu bahaya. Sangat bahaya. AI akan sangat berbahaya bagi mereka yang punya motivasi yang tidak baik dan tujuan yang tidak baik dan tidak tahu cara memakainya. Ya. Dan yang terakhir kita lihat bahwa Allah tidak anti teknologi. Saudara melihat di seluruh Alkitab ada banyak evidence, ada banyak kejadian, ada banyak event yang kita melihat bahwa Allah lah yang memberikan kepandaian kepada manusia untuk melakukan banyak hal, termasuk menemukan teknologi-teknologi baru, termasuk menemukan teknologi batu bata pada zaman Babel, dan macam-macam. Ada banyak sekali ya. Semua jenis teknologi saat ada dipakai oleh Tuhan untuk tujuannya. Khusus tentang slide ini, saya diingatkan berapa banyak kali kalau Sabda omong tentang AI daripada series AI Talks yang paling pertama, what, why, how, selalu hampir mulai dengan satu kata, danger, bahaya. AI itu sangat bahaya. Dan dari satu sisi itu masuk akal. Tidak pernah ada orang tua yang bilang ke anaknya, ini, how do you say matches? Korek api. Korek api, ayo silakan main. Kenapa? Api itu berkata tahu, ya, ayam bakar enak, tapi bakar rumah dan temin itu habis, dan dengan api, dengan listrik, dengan semua jenis teknologi termasuk untuk AI, ada sebagian yang harusnya khawatir, yang harus concern. Great power, great responsibility. Dengan situasi yang AI memungkinkan, kalau tidak tahu caranya, tidak punya hikmat, tidak punya fondasi Alkitab, itu bisa jadi alat yang sangat bahaya. So itu masuk akal. Orang tua sangat concern tentang anaknya. Tidak bilang main dengan korek api, sekaligus jangan main dengan listrik, mobil, atau AI. Kecuali tahu caranya. Ya. Oke, ada next slide berikutnya Pak, yang kita akan lihat tantangan parenting pada era digital itu besar sekali memang. Ketakutan orang tua atau concern orang tua itu sangat natural, tapi pada saat yang sama itu karena alasan yang natural juga. Ya, takut adalah takut. Iya, yang satu ketakutan orang tua itu adalah karena mereka tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi Pak, terlalu cepat. Betul. Jadi untuk adaptasi dengan teknologi yang baru itu butuh effort, butuh waktu, butuh
Belajar, kesempatan perlu dan perlu belajar terus. Ya, harus belajar terus. Nah, itu yang seringkali orang tua tidak punya waktu untuk lakukan itu, tapi lebih baik menolak sebelum mereka harus belajar karena butuh waktu untuk mereka belajar. Ya, dan apa yang saya dah tahu, biasa orang akan bilang, saya tolak dulu. Ya, Setelah itu mungkin kalau ada lain yang membuktikan, lain yang coba, dan lain yang kecelakaan, dan itu saya akan memutuskan untuk Ya. ikut atau tidak. ya. Tapi tantangan yang berikutnya itu adalah karena untuk menggunakan AI itu perlu pendampingan dan perlu supervisi. Anak itu tidak boleh dibiarkan memakainya, khususnya anak kecil ya. Sorry, dua dulu ya Pak ya. Oh sorry. Dua adalah penekanan etika dan nilai-nilai Alkitab. Nah ini, orang tua sendiri tidak tahu persis etika di dalam memakai AI dan juga nilai-nilai Alkitab mereka tidak menguasai. Itu masuk akal. Tadi lihat gereja. Kalau mereka tahu gereja pakai AI, mereka sangat akan kecewa. Kalau kalau lihat berapa banyak orang Kristen tak hanya tak mengerti atau tahu AI, tetapi kalau gereja dan bagaimana akan belajar dari gereja, bagaimana memakai dengan baik, bagaimana akan belajar dari gereja etika tentang AI, dan kalau AI tidak sedang omong dan ceritakan seperti bergumulan setahun setengah AI for God, dan bagaimana di mana ini akan bisa dipakai untuk pelayanan dan sejenisnya. Bagaimana akan belajar nilai Alkitab, etika, dan seluruh pandangan itu? Kalau tidak dari gereja di mana, tapi gereja yang menolak, bagaimana? Ya. Jadi tantangan bagi parenting, para parent, para orang tua adalah mereka harus mengerti nilai-nilai Alkitab dengan baik. Dan itu pun mereka tidak kuasai. Sehingga ketakutan itu muncul gitu ya. Karena mereka sendiri tidak menguasai nilai-nilai prinsip-prinsip Alkitab yang harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang ketiga, untuk anak-anak melakukan atau memakai AI itu perlu pendampingan dan supervisi. Nah, ini pun oleh siapa? Ini pun sering orang tua tidak menguasainya, jadi tidak bisa memberikan pendampingan, tidak bisa memberikan supervisi. Termasuk sekarang dengan HP ya. Anak tuh memakai HP harusnya ada supervisi dan ada pendampingan. Itu Dan ada batasan. Dan ada batas, ya jelas itu supervisi karena ada batasan. Itu pun mereka hanya berikan saja dan anak tidak mendapatkan supervisi apapun. Sehingga menciptakan apa? Ketergantungan. Jadi anak menjadi kecanduan dengan HP dan ketika HP-nya diambil dia akan nangis luar biasa. Tapi jujur saya lihat hampir sama dengan orang tua. Mereka tidak akan nangis karena ya itu, but hampir sama, and semua slide ini saya lihat itu digital atau AI karena pada era digital dan waktu HP tantangan untuk segala aspek dunia jadi digital, sekarang dengan AI sedang diulang lagi. Masalah adaptasi, masalah etika nilai Alkitab, apakah ada pendamping, apakah belajar dengan tanggung jawab atau tidak, sampai kecanduan atau ini alat yang luar biasa berguna. Nah, ini yang sulit sekali ya. Sekarang orang tua pun kecanduan loh Pak. Ya, dan karena apakah ada komunitas sehat? Kalau ada komunitas yang sehat, yang tahu dan bergumul tentang ini dengan cara yang benar, cara yang masuk akal Alkitab dan masuk akal untuk hidup dan bisa digunakan dengan sukses. Tapi komunitas orang percaya pengguna AI sulit kalau bagian besar menolak atau sulit kalau mereka tidak tahu bagaimana memakai itu dengan cara-cara yang terbaik. Ya ini lebih lagi untuk parenting. Ya itu tantangan yang keempat ini sangat ironis sekali karena kalau orang tua tuh memiliki komunitas orang percaya pengguna AI, maka mereka itu bisa saling konsultasi, bisa saling menolong satu dengan yang lain. Nah ini gereja pun tidak punya komunitas orang percaya pengguna AI di gereja itu, sehingga mereka tidak tahu mau kemana. Mereka malah mengikut komunitas orang-orang yang tidak percaya, yang menjadi pengguna AI. Saya kira kita orang-orang Kristen tuh perlu punya komunitas orang percaya pengguna AI yang saat ini tidak dimiliki orang tua, yang membuat orang tua semakin ketakutan. Ketika ada komunitas itu, orang tua akan bisa saling berbagi dan bisa saling menolong. Sama dengan kalau prinsip untuk mengasuh atau parenting anak ikut dunia atau punya komunitas
yang benar dan baik untuk prinsip secara umum. Lebih lagi untuk yang digital technology dan AI.